Dia katanya tadi. Siapa ya dia itu? Tuhan Yesus. Siapa? Tuhan Yesus. Udah tahu kan adik-adik siapa yang menderita? Tuhan Yesus. Kakak tanya deh, kenapa Tuhan Yesus mau menderita? Kenapa kakak? Supaya menghapus dosa-dosa kita semua. Dosa siapa aja adik-adik? Dosa adik-adik, dosa kakak, dosa orang tua dan semua manusia. Apa aja sih dosa-dosa kita? Ayo, tahu nggak dosa-dosa kita apa aja? Kak Ayu, apa sih dosa-dosanya Kak Ayu? Seperti melawan orang tua, Kak. Ayo, siapa yang suka melawan? Itu dosa loh. Menderita Tuhan Yesus karena kita melawan orang tua. Nah, Kak Lenta, apa sih dosa-dosanya Kak Lenta? Apalagi ya Kak? Males ngerjain tugas. Malas ngerjain tugas. Tugas apa aja nih Kak? Ada PR. Terus apa lagi Kak? Tugas di rumah, Kak. Oh. Seperti membantu orang tuanya gitu, Kak. Nyuci piring, apalagi? Nyapu, beresin Kamar. Iya, beresin kamar juga. Terus kalau kita nggak melakukan tugas kita, menderita nggak Tuhan Yesus? Menderita dong, ya kan Kak ya? Ya, jadi kita tidak boleh tidak mengerjakan tugas supaya Tuhan Yesus tidak menderita. Nah, ada lagi nih Kak Fani, apa lagi ya Kak Fani ya? Cengeng, Kak. Cengeng, terus apa ya? Berbohong juga. Iya, yang suka cengeng-cengeng nakal-nakal, terus suka kali tidak mau disuruh sama orang tua. Jadi dikit-dikit nangis, ngambek, terus apa lagi? Suka bohong. Ayo siapa ya? Jadi adik-adik janganlah melakukan dosa-dosa yang masih banyak lagi nih yang membuat Tuhan Yesus menderita. Nah, jadi itulah tema kita hari ini, minggu ini. Nah, sekarang kita masuk ke ibadah. Udah siap semuanya? Siap dong. Oke, kakak. Selamat menyaksikan adik-adik. Adik-adik, siap untuk memuji nama Tuhan? Siap. Suaranya mana? Siap memuji nama Tuhan? Siap. Oke, semuanya bangkit berdiri, kita bernyanyi. Bangkit serukan nama Yesus dan Aku Anak Raja. Siap? Siap, Kak. Oke, yuk.
Baiklah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah kami, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bawa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke hukum Taurat. Minggu lalu itu tidak ada hukum Taurat adik-adik. Nah, minggu ini kita akan memulai hukum Taurat yang pertama. Ayo, siapa yang masih ingat hukum Taurat yang pertama? Siapa yang bisa sebutkan? Iya, benar sekali. Nah, sekarang mari kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat yang pertama. Yuk. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Oke, adik-adik di rumah hebat-hebat semua. Yuk mari kita bersatu dalam doa untuk meminta kekuatan daripada Tuhan. Yuk, ikutin doa kakak ya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik, masih semangat kan? Kita angkat pujian kasih Yesus. Ayat hafalan saya, Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusiamu seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu
dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Selamat malam kakak-kakak sekolah minggu. Semuanya akan membaca ayat hafalan Fanya. Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu. Kasihanilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Selamat malam kakak-kakak. Alvina mau membaca ayat hafalan Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihanilah sesama di manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Terima kasih kakak-kakak sekolah minggu. Selamat malam kakak-kakak. Sekolah minggu saya akan menyebutkan ayat hafalan minggu ini tertulis dari Lukas 10 ayat 27. Demikian dengan Tuhan. Jawablah orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih kakak-kakak minggu. Terima kasih. Selamat malam kakak-kakak sekolah minggu. Ini ayat hafalan Imun Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Hai kakak-kakak sekolah minggu, nama saya Furin. Saya akan membacakan Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih. Saya akan membacakan Lukas 10 ayat 27. Kata orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah orang sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih kakak. Halo, saya menghafal Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama
semuanya, tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita sampai kepada pengumuman. Pengumuman yang pertama, adik-adik tugas di rumah ya. Jadi di rumah kita harus mempersiapkan atau membuat suatu pembatas Alkitab yang kertas tuh kecil tuh, pembatas Alkitab diselipkan di Alkitabnya, yaitu potong kecil aja adik-adik ya. Terus di sini ditulis adalah ayat Alkitab yang paling adik-adik senangi, ya. Ayat Alkitab yang adik-adik senangi. Boleh singkat, boleh panjang. Ditulis yang cantik, yang rapi, atau dikasih warna-warna lebih bagus lagi ya. Dibikin tulisan-tulisan yang unik. Nah, adik-adik terus dikasih hias-hiasan biar pembatas Alkitabnya bagus. Lalu nanti dikasih ke kolom kertas ya, dikasih di kita biar ada sangkut-sangkutannya ya adik-adik ya. Nah, itu pengumuman pertama. Ya, kalau adik-adiknya bingung, minta tolong aja sama mama kakak atau kakaknya atau tante atau siapapun yang lebih dewasa ya. Nah, ini juga Kak, hasilnya berupa foto ya adik-adik, jangan Ya. kirim video, foto. Pengirimannya paling lama di hari Rabu jam 8 malam. Kakak tunggu ya di nomor Kak Ayu, oke? Nomor Kak Ayu ya. Jadi dikumpulnya hari Rabu jam 8. Oke adik-adik, pengumuman yang kedua. Kita masih tetap ibadah online ya. Kakak-kakaknya berharap adik-adik setia mengikuti ibadah online ya. Dilaksanakan setiap hari Minggu mulai jam 7. Ya adik-adik ya. Makanya adik-adik tetap semangat walaupun tetap di rumah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, yaitu selalu menggunakan masker.
sesudah mereka menangkap Yesus. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau
akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan yang telah kita berikan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu.
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.